pengurangan jumlah komponen itu dilakukan dengan melakukan analisa berdasarkan 3 pertanyaan gitu ya. Nanti 3 pertanyaan ini akan diaplikasikan untuk semua komponen pembentuk produk dengan tujuan untuk mengetahui komponen mana yang berpotensi untuk dihilangkan. Nah, setelah kita menggunakan guidelines yang pertama, maka kita bisa lihat dari contoh kemarin, eh, kita kemudian bisa melakukan pengurangan jumlah komponen begitu ya, yang ada di sebuah produk. Namun, guidelines untuk DFA tidak hanya berhenti sampai di sana, kita kemudian bisa mengkombinasikannya dengan guidelines yang lain seperti yang tertera di layar begitu ya. Kita kemarin baru nomor 1, masih ada 10 guidelines lagi yang bisa kita gunakan bersama-sama dengan pengurangan jumlah komponen. Nah, guidelines yang kedua adalah mengurangi jumlah komponen yang berbeda atau dengan kata lain kita akan menstandarisasi komponen tersebut. Nah, kenapa kemudian pengurangan jumlah jenis komponen itu kemudian akan berdampak pada pengembangan produk? Jadi yang pertama adalah kalau kita memiliki produk dengan beberapa jenis komponen ya, maka selain atau pada saat kita melakukan perhitungan biaya, ada beberapa biaya yang harus kita pertimbangkan begitu ya. Biaya pertama adalah istilahnya disebut dengan one time cost atau lebih ke arah uh, uh, biaya yang terkait dengan pengembangan produk ya, yang hanya perlu dikeluarkan hanya satu kali. Misalnya proses pembelian tooling begitu ya, entah itu berupa dies mungkin ataupun pattern dan lain sebagainya. Kemudian biaya terkait dengan desain dan development-nya. Kemudian biaya terkait dengan menentukan pemilihan vendor ya. Kemudian yang terakhir adalah biaya terkait dengan pengujian produk, mungkin terkait dengan prototype. Ini yang one time cost. Sedangkan biaya yang lainnya itu adalah masuk ke dalam biaya yang diperlukan untuk melakukan proses produksi dari produk tersebut. Jadi misalnya biaya biaya pengadaan material, rakitan, inventory, gitu dan juga inspection. Ini yang continuous cost. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai biaya yang terkait dengan atau berdampak dari mengurangi jumlah komponen material, itu akan banyak terkait dengan bagaimana kita harus berhubungan terutama dengan ini ya, baik itu dari vendor. Jadi kalau untuk komponen-komponen atau part yang memang kita beli dari vendor, kalau itu bisa distandarisasi, artinya kita bisa membeli dalam jumlah atau volume yang lebih besar, ya. Sedangkan kalau komponen tersebut itu kita buat sendiri, ya, maka itu akan terkait dengan biaya prosesnya, begitu ya. Kemudian biaya pemilihan vendornya, terutama inspeksinya, dan juga terkait dengan inventory. Nah, sehingga itu yang kemudian akan terkait dengan pembiayaan. Jadi, kembali lagi, kalau dua rules ini kita gabungkan, pengurangan jumlah komponen, ya, dan kemudian dari jumlah komponen yang masih tersisa, misalnya kita masih punya komponen skrup, mur, baut, dan lain sebagainya, seperti yang kita lihat sebagai contoh kemarin ya. Ini adalah gambaran dari desain yang baru, ya, desain yang setelah menggunakan DFA. Kita bisa lihat di gambar ini kita masih punya 2 buah skrup gitu ya yang memang masih diperlukan. Dan ada skrup yang ketiga yang untuk melakukan pemasangan sensor begitu ya. Nah, bila pada saat ini 2 skrup ini misalnya dimensinya masih berbeda, maka ke depannya kita harus samakan dimensi ini agar kita harus standarisasikan ukurannya agar atau bertujuan agar biaya yang tadi terkait itu bisa berkurang. Oke, jadi itu terkait dengan guidelines atau rules nomor 2 ya.
Kemudian yang berikutnya adalah simplification of assembly atau yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini terkait dengan proses perakitan, menyederhanakan proses perakitan gitu ya. Nah, beberapa poin yang penting dalam kaitannya dengan penyederhanaan proses perakitan adalah kalau proses perakitannya itu lebih mudah, artinya itu akan lebih cepat untuk dilakukan proses perakitan sehingga otomatis ongkos atau biayanya akan lebih rendah ya. Kemudian proses perakitan yang mudah artinya akan memperkecil peluang untuk terjadinya error ataupun kesalahan, ya. Dan kemudian ini yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah kalau bisa dirakit dengan mudah secara manual, maka kemudian juga akan mudah pada saat kita merubah dari proses yang manual menjadi terotomasi. Oke, jadi terkait dengan simplifikasi proses perakitan itu terkait dengan waktu, ya waktu proses, ya kemudian terkait dengan pengurangan peluang untuk terjadinya kegagalan atau cacat, ya dan bila di kemudian hari perusahaan ingin melakukan otomasi, maka kemudian itu sangat mungkin untuk dilakukan karena kalau kita ingin melakukan otomasi untuk proses perakitan yang kompleks atau yang sulit sudah pasti akan tidak mungkin dilakukan begitu ya. Jadi harus proses otomasi itu terbatas begitu ya. Jadi akan sangat mudah diaplikasikan bila untuk proses perakitan yang secara manual itu mudah untuk dilakukan. Oke, kemudian yang keempat, ya yang keempat kembali lagi mengurangi jumlah dari proses dalam hal ini adalah proses perakitannya ya. Jadi proses perakitannya otomatis kalau jumlah komponennya lebih sedikit kan mestinya proses perakitannya juga lebih sedikit begitu ya. Nah, kembali lagi terkait dengan itu pengurangan jumlah komponen jelas pasti akan menyebabkan proses perakitan akan lebih cepat. Kemudian karena jumlah perakitannya lebih sedikit, prosesnya lebih sedikit, maka kemudian proses material handlingnya itu juga berkurang. Sehingga potensi untuk merusak ataupun terjadinya kerusakan pada benda kerja ataupun pada material akibat material handling itu kemudian juga menjadi lebih kecil ya. Kemudian pengurangan jumlah proses otomatis pengurangan jumlah operation begitu ya. Artinya juga mengurangi jumlah peluang terjadinya defect. Jadi semakin sedikit komponen yang akan dirakit, maka peluang terjadinya defect juga semakin kecil, ya. Dan balik lagi, jumlah proses yang berlebih gitu ya, atau over processing di kacamata Lean ataupun apa namanya Toyota Production System itu adalah masuk ke dalam aktivitas atau proses yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi memang seharusnya ini dihilangkan. Jadi kalau kita bicara mengenai perubahan atau pengurangan jumlah proses perakitan ya, artinya adalah terkait dengan waktu, sudah pasti waktunya lebih pendek, kemudian peluang untuk terjadinya cacat akibat karena produknya rusak atau karena prosesnya banyak gitu ya, peluang dengan proses perakitan yang banyak, otomatis dengan pengurangan jumlah proses akan mengurangi potensi perusakan produk ataupun material dan juga mengurangi peluang terjadinya cacat ya. Dan di luar itu adalah kesesuaian ya bahwa over processing itu adalah masuk ke dalam salah satu waste di kacamata Toyota Production System. Kemudian rules yang kelima adalah pengurangan fastener ya, pengencang baik itu atau terutama yang dikurangi adalah yang bentuknya adalah screw dan bolts ya. Jadi yang ada ulirnya dan kemudian ada kombinasi dari kalau di bahasa Indonesia mur dan baut begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambaran ini minggu lalu sempat saya tampilkan begitu ya. Dari kiri ke kanan ya, mungkin kita mulai dari yang kanan dulu ya, dari yang kanan. Ya, kita mulai dari yang kanan ya. Ini saya berikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Jadi untuk skrup ya, untuk skrup pemasangannya adalah kalau skrup masih ya berulir begitu ya.
Di mana di sini kalau ada komponennya yang akan dipasang dengan base gitu ya, maka kemudian yang harus dilakukan adalah karena skrup ini kan dia akan ini apa namanya memerlukan celah yang berlubang agar bisa dipasang begitu ya. Maka bisa dilihat di sini bahwa antara benda kerja yang akan dipasang, jadi ada bagian atas ya, ada bagian bawah, bagian A dan B. Kedua-duanya ini harus langsung ada proses pembuatan lubang terlebih dahulu agar nanti skrupnya lebih mudah untuk dikencangkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat proses pengencangan dengan menggunakan eh, mekanisme skrup itu cukup kompleks ya. Dalam artian kita harus melakukan pembuatan lubang sebagai apa namanya untuk mempermudah proses perakitannya dan kemudian harap diingat kalau kita bicara mengenai skrup ya, maka kemudian kita harus memutar skrup ini eh, selama beberapa kali agar kemudian prosesnya bisa selesai karena skrup ini nanti akan berfungsi untuk mengencangkan atau menggabungkan antara bagian atas ya dengan bagian bawah benda kerja. Itu untuk skrup. Sedangkan kalau untuk rivet baik itu yang separate maupun yang integral ya, dua-duanya kurang lebih hampir sama di mana kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan sebagai teknologinya adalah paku keling gitu ya. Kalau yang baik untuk kedua jenis paku keling ini yang membedakan hanyalah bentuknya ya. Jadi kalau untuk yang paku keling yang separate rivet ini, maka kemudian nanti begitu proses perakitan terjadi, maka dia akan digabungkan dengan dua komponen lainnya, ya. Untuk yang integral rivet kurang lebih juga sama, ini ada bagian atas dan bagian bawah, dan kemudian nanti akan digabungkan di sini, ya. Kemudian ada press fit, gitu ya. Nah ini juga ada snap fit. Ini sebenarnya dua proses yang apa namanya mirip begitu ya, dalam artian seperti ini.